Ya saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini saya bersama dengan keluarga Bapak Gunung Sutoto. Ini istrinya Ibu Gunasi dan keluarga Bapak Aji Susanto, Aji Nugroho. Nah, ini menantu dari Bapak Gunung dan ini istrinya Ibu Dian. Kristin Nugrahini. Ya. Kita saat ini bersama-sama dengan dua keluarga di sini. Kebetulan ini Bapak Dunung ini adalah Ketua Majelis GKJ Juwiring. Ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol soal kehidupan yang dijalani oleh keluarga di tempat ini. Nah, kebetulan Bapak Aji dan Bu Dian ini juga bersebelahan. Ya, satu halaman pekarangan dengan Bapak Dunung dan Ibu Gunasi. Ya, selamat malam Pak Dunung. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, gimana kabarnya? Ya, baik. Baik. Puji Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Sehat? Sehat. Ya. Bu Gunasi? Sehat. Ya, puji Tuhan. Gimana Mas Aji kabarnya? Puji Tuhan Pak, sehat. Sehat semua. Pak Dian? Sehat. Iya. Ya, semua dalam keadaan sehat dan ini karena berkat Tuhan. Nah, Pak Dunung sudah menginjak usia pensiun ke Tahun pertama. tahun pertama. Tahun kedua. Tahun kedua. Ya, di dalam masa pensiun ini, terkhusus masa saat ini, kesibukan apa yang dilakukan oleh Pak Dunung dan Bu Gunarsi? Mungkin Pak Dunung dulu. Ya, terima kasih untuk kesibukan kami bersama istri. Setiap pagi jalan santai 4:30, sekitar setengah jam, 4:30 sampai jam 5 atau 4:30 lebih. Yang jelas setengah jam untuk jalan-jalannya. Kemudian 2 hari sekali, kalau tidak ada halangan, tidak ada acara yang penting lagi, adakan sepeda santai. Sepeda santai sekitar setengah jam sampai 1 jam. Pernah sampai 1,5 jam. Itu dilakukan untuk kegiatan sehari-hari. Dan kegiatan yang lain yaitu dalam gereja, karena gereja melalui kegiatan online, ibadahnya online, kemudian renungan online juga, maka hari Sabtu mengedarkan untuk materi yang tertulis untuk berita gereja maupun materi khotbah pada warga yang telah dibagi tugas dari kemajelisan. Iya. Tuh, Pak Dunung dan Bu Gunarsi setiap pagi berolahraga. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kebalik, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi bagaimana Pak Dunung dan Bu Gunarsi ini bersama-sama mengupayakan kesehatan, karena dengan kesehatan itu ya membuat kita menjadi tidak mudah sakit, ya, imunitas meningkat, dan ketika tubuh sehat pun menjadikan kita dapat beraktivitas dengan baik. Tidak hanya itu, tadi Pak Dunung juga bercerita bahwa sebagai majelis, Pak Dunung tetap berusaha sedemikian rupa menjalankan tugas, termasuk ketika hari Sabtu tadi mengedarkan materi untuk ibadah keluarga, di mana keluarga-keluarga yang tidak bisa mengikuti ibadah online karena situasi, dibagikan liturgi dan juga renungan. Ya, ada pembagian tugas. Bu Gunarsi bagaimana setiap harinya? Ya, saya kira sama Pak. Setiap pagi tuh jalan sehat, jalan santai, kurang lebih setengah jam.
lalu 2 hari sekali sepedaan. Bahasa kerennya goes. Wah, goes. Nah, iya, itu 1,4 jam sampai 1,5 jam lamanya. Yang lain, saya minta izin suami biar tidak cepat pikun, itu suruh anak untuk nyambi apa saja. Dan akhirnya ya sudah, hanya setelah kegiatan rutin itu ya tiduran. Maksudnya nyambi itu jualan makanan Iya, itu ya? iya. Oh iya. Terus akhir-akhir ini kemarin Ragil pulang, ternyata membuat pesanan onlinean itu hanya hari Kamis kemarin, karena pulangnya ke Jogja hari Kamis, hari Kamis ternyata meledak Pak, pesanan itu meledak, ditutup hari Rabu pukul 8, meledak sampai nganter cuplik. Oh ya. Terus Dawarno, terus Alfamart Belanggu, Alfamart yang gudang itu, terus dan sekitarnya itu banyak sekali. Dan Jogja di Cangking kemarin ternyata capek, tapi ya walaupun capek itu kalau senang ya Iya. tidak jadi capek Pak. Yang dijual makanan Donat, tahu bakso, kroket, risol mayo. Yang buat siapa ini? Ya sama-sama. Itu- Maksudnya pulaan? Oh enggak sendiri. Oh, buat sendiri. Ya, buat sendiri. Risol dan donat itu Widya. Tapi untuk sop Matahari, tahu bakso, kroket itu saya. Ya. Jadi memang di tengah-tengah kita saat ini banyak kegiatan yang bisa kita jalani. Di samping menjaga kesehatan, kita juga bisa menjadikan diri kita produktif di dalam kehidupan kita. Ya. Artinya menghasilkan sesuatu, mungkin juga ada tambahan uang untuk keluarga ya, itu baik-baik saja. Dan memang harus dinikmati. Kalau tidak dinikmati ya capek sedikit, nanti menjadi ya patah semangat, tidak akan mulai lagi ya. Memang hati yang gembira itu memunculkan semangat ya. Ya ini Pak Dunung, Bu Gunarsi begini kesibukannya. Ada lagi Pak, Gimana? ada lagi kalau saya tengah malam biasanya berdoa, doa syafaat di dini hari. Di dini hari itu biasanya rutin tiap dini hari. Kemudian kalau Bu Gunarsi ini rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab baik dini hari maupun ya siang. Kalau tidak ada acara banyak membaca. Itu aja untuk kerohanian, karena ini juga penting pendekatan pada Tuhan. Kita senantiasa berdoa dalam sehari-hari ini. Ya. Jadi menjaga imunitas tubuh, menjaga hati supaya gembira, tetapi juga meningkatkan imunitas iman. Ya, imunitas iman juga perlu ditingkatkan. Karena nggak mau namanya iman ya kadang nggak stabil, turun naik dan lain sebagainya. Nah ini Pak Dunung dan Bu Gunarsi selaku orang pensiunan ya, pensiunan yang dulu pernah bekerja, sekarang harus purna tugas tetapi masih produktif ya. Masih semangat dalam menjalani hidup, bahkan terlibat juga menjadi PPJ, pemimpin pujian jemaat ya. 2 kali kalau tidak salah ya, Pak Dunung 2 kali, Bugun 2 kali. Ya untuk sekarang Pak Aji, gimana Pak Aji, masih bekerja? Ya kalau saya masih bekerja, cuma waktu bekerjanya sekarang tidak setiap hari masuk kerja.
Jadi hanya mungkin bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali, nggak tentu begitu. Dan waktu yang lain biasanya ya karena di rumah tidak ada kegiatan ya, cuma biasa ngomong karena anak masih kecil dan kebetulan sekolahnya juga libur. Ya itu saat-saat ini kan sangat penting untuk menjaga kesehatan ya, yaitu ya pagi olahraga, kalau malam itu ya sekarang dijaga sendiri, jadi istirahat yang cukup, tidak sering-sering begadang, dan makanannya pun harus apa ya, yang tidak sembarangan seperti dulu lagi untuk menjaga imunitas tubuh. Dan yang penting kan situasi sekarang saat ini itu kondisinya kan ya kalau dengar berita, baca berita gitu kan jadi takut, jadi bingung, jadi cemas. Ya itu tadi kita sering seperti yang dibilang Pak Pendeta juga ya, untuk melawan rasa takut, rasa cemas itu ya kita mengandalkan firman Tuhan yang bisa kita lihat lewat renungan-renungan harian, yaitu sementara itu yang bisa dilakukan setiap harinya. Ya. Jadi intinya sama, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan iman, sebisa mungkin menjaga diri dari tidak stres, selalu membuat diri bahagia, dan mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Mbak Dian, kelihatannya juga masih aktif ini bekerjanya. Saya masih aktif bekerja, Pak. Iya. Dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore, jam 8 sampai jam 4. Nggak ada libur itu? Minggu, hanya minggu. Jadi sebulan full itu ya? Ya, minggu dan tanggal merah. Itu pun kadang tanggal merah kalau sedang ramai juga disuruh masuk. Iya. Tukar libur. Ya, betul. Jadi masih terus bekerja. Ya. Terus bagaimana ini? Meskipun bekerja kan tetap harus menjalani hidup atau keseharian bersama dengan keluarga. Nah itu cara mengaturnya bagaimana? Atau ketika ada waktu-waktu luang, kira-kira apa saja yang dilakukan dengan keluarga? Paling pagi bangun tidur itu setelah menata nyawa terus berdoa ya gitu, terus menyiapkan Menata nyawa itu apakah nyawanya tidak tertata gitu? melek dulu gitu. Oh iya, jadi menghimpun tenaga ini maksudnya ya. Iya. Paling menyiapkan kebutuhan anak sama suami selama 1 hari, biasanya ditinggal, dan saya tidak membolehkan mereka jajan sembarangan, jadi paling tidak harus ada makanan, cemilan di rumah. Jadi sebisa mungkin saya siapkan dulu. Misalnya saya pun nggak bisa, tidak ada waktu untuk masak, ya saya beli di tempat yang benar-benar bersih. Jadi yang saya serap untuk beli gitu, yang bersih, yang biasanya jarang pembeli lah, itu yang saya beli yang begitu. Terus saya siapkan untuk mereka, terus mandiin anak, habis itu mandi sendiri, terus langsung kerja. Jadi begitu terus tiap hari. Nanti pulang kerja itu saya biasakan juga ke suami, anak, dan saya sendiri pulang kerja tidak boleh menyentuh saya sebelum saya mandi. Termasuk suami juga ya? Ya, nggak boleh, Pak. Terus cuci tangan, cuci kaki di luar, habis itu nanti istirahat sebentar, terus mandi, baru kumpul sama anak sama suami. Nah, nanti paling sore itu anak mau dibuatkan apa, misalnya cemilan apa, atau buat roti apa, atau anak pengen main apa begitu, atau karena dia juga libur sekolah minggu, itu biasanya saya
kasih dia video yang ada firman Tuhan, karena itu cara paling mudah untuk mengajari anak kecil biar nggak takut, biar nggak bosan, biar bisa tetap belajar firman Tuhan. Yang paling gampang lewat cerita-cerita Alkitab di video, biasanya seperti itu. Terus kalau dia belum mengerjakan PR, kalau enggak HP-nya ya saya yang ngajari, terus kirim tugas ke bu guru. Ya. Itu biasanya Pak. Ya, Kalau jadi olahraga paling seminggu sekali karena memang nggak ada waktu luang ya. banget gitu. Tapi kalau saya lihat banyak orang sekarang itu berburu sepeda. Ya, berburu sepeda artinya belum punya sekarang, karena kegiatan goes-goes itu ya menjadi naik daun sekarang, banyak yang beli sepeda. Ya. Tapi intinya dari yang diutarakan Ibu Dian tadi, kita dapat kesimpulan kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Karena siapa yang akan menjaga diri kita dan keluarga kita kalau bukan kita? Ya, seperti tadi, makanan selektif, terus menyediakan makanan dan jajan selektif dan lain sebagainya. Tidak boleh bersalaman, bersentuhan sebelum cuci tangan, sebelum membersihkan badan, ganti baju. Intinya siapa yang akan menjaga diri kita, keluarga kita kalau bukan kita, ya. Karena kalau kita lihat saat ini banyak orang yang masih katakanlah dalam tanda kutip itu sembarangan di jalan, kumpul-kumpul dan lain sebagainya, tidak pakai masker, masih berkerumun dan lain sebagainya, tidak menghiraukan. Maka kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Biarlah orang lain mau bagaimana, tetapi kita tetap harus menjaga diri dan keluarga kita. Jadi intinya begitu Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga di sini, keluarga Bapak Dunung Bu Gunasi, keluarga Bapak Aji dan Ibu Dian ini terus menjaga diri dengan berolahraga, dengan membaca firman Tuhan, supaya jasmani kuat dan rohani tetap kuat. Dan mari kita terus bersemangat dalam menjalani hidup ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu Dunung dan Bapak Ibu Aji. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin.